Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan sharing tentang firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bait Allah atau gereja Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang sebuah bangunan saja, tetapi gereja adalah kita setiap orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, seperti dalam 1 Korintus tadi ayat pokok kita dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Nah, tujuan dari Rasul Paulus menulis surat ini karena Paulus sedang menunggu jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, di mana pada saat itu mereka masih hidup seperti manusia-manusia duniawi, di mana mereka masih hidup dalam dosa, dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Maka dari itu pada ayat yang ke-16 di sini Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi Paulus mau menekankan bahwa kita yang adalah bait Allah, kita tidak boleh hidup sebagai orang-orang duniawi. Kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, maka kita harus hidup kudus, hidup yang mencerminkan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah setiap orang-orang atau gereja-gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, saat ini saya akan membagikan satu tips untuk menjaga bait Allah, yaitu hidup berbeda dari dunia. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua. Nah, itu mengatakan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu mengajarkan bahwa di mana kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Berarti ada sebuah tindakan yang kita lakukan, dan juga kita harus menjadi gereja-gereja Tuhan yang tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dari orang-orang duniawi. Nah, sebagai bait Allah, kita harus hidup dengan mencerminkan kekudusan dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita sedang berada di dunia yang secara teknologi telah berkembang. Mungkin dunia sering menawarkan kepada kita hal-hal yang atau pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, seperti keinginan daging, egois, bahkan kesombongan. Nah, kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita jangan menjadi orang-orang yang terbawa oleh arus dunia. Kita harus berbeda dari orang-orang dunia seperti ini. Nah, dengan kita hidup berbeda dengan dunia, itu berarti kita sedang memperlihatkan bahwa kehidupan kita ini adalah bait Allah, kehidupan yang diisi oleh kehidupan yang memiliki Roh Kudus dalam setiap pribadi. Nah, karena itu saat ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama menjaga kehidupan kita untuk terus tetap